Kasus ini benar-benar menggemparkan Indonesia pada waktu itu. Seorang polisi bernama Ibtu Muhammad Gribaldi Handayani tega menghabisi para korbannya dengan cara yang menyeramkan. Dia pun lahir pada tanggal 26 Juli 1966. Gribaldi menghabiskan masa pendidikan sekolah dasarnya di Dumai, Riau, namun menyelesaikan pendidikannya di SLTA dan perguruan tinggi di Medan. Keluarga Gribaldi berlatar belakang polisi. Mungkin juga karena hal itu, Gribaldi kemudian ingin menjadi seorang polisi. Karirnya di kepolisian dimulai setelah dia menamatkan sekolah polisi atau SPN di Medan. Pada tahun 1985, dia memulai dinasnya di Sat Sabara Polda, Sumatera Utara. Dan pada tahun 1986, dia dipindah tugaskan ke Satuan Intel Poltabes Medan. Kemudian dia dimutasi ke Satlantas Polres Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dia pun juga mengabdi di Polres Tarutung pada tahun 1994. Setelah puas berpindah-pindah tugas, tahun 1998, Gribaldi melanjutkan sekolah secapa di Sukabumi. Begitu dia lulus dan menjadi perwira pertama, dia langsung memangku jabatan di Kaur Binob Sat Sabara Polres Kerinci di Jambi. Di tahun yang sama, dia dipercaya menjabat Kasat Sabara Polres Kerinci Jambi. Setelah setahun lamanya di Polres Kerinci, dia dipindah tugaskan ke bagian Irwasda Polres Jambi, kemudian dioper ke bagian Dinas Hukum atau Diskum. Jabatan terakhir Ibtu Gribaldi adalah pada tahun 2003 saat dia menjabat sebagai Kasubag Infokrim bidang telematika. Kalau dilihat dari track recordnya ya lur, dia terlihat seperti polisi yang berprestasi. Perjalanan dinasnya cukup mulus, dan dia bahkan telah memiliki seorang istri seorang polwan yang juga bertugas di Polda Jambi. Kelihatannya happy-happy aja, seperti kasus yang baru-baru ini terjadi di Indonesia. Namun ternyata, gak seperti yang dibayangkan ya lor. Ibtu Gribaldi dikenal sebagai polisi yang relatif bermasalah selama bertugas. Dia sering mendapatkan sanksi akibat permasalahan wanita dan asusila. Kepada polisi yang berpangkat lebih rendah pun, dia sering berkata kasar. Gak jarang, setelah apel pagi dan mengisi absen, dia langsung menghilang dari kantor. Nah, ini dia yang menjadi citra buruk bagi PNS. Karena AA percaya, gak semua PNS seperti ini. Gara-gara semua perilakunya tersebut, dia kemudian gak dipercaya lagi untuk membawa sebuah senjata api, walaupun dia adalah seorang polisi. Pada bulan Agustus tahun 2004, seorang wanita bernama Listi Kartika Baiduri yang berusia 21 tahun berkenalan dengan Gribaldi. Saat itu, Gribaldi memperkenalkan dirinya sebagai Harry. Listi berasal dari Jambi dan mengenal Gribaldi setelah diperkenalkan oleh temannya yang bernama Susi seusai mengikuti sebuah seminar. Sejak perkenalan tersebut, hubungan antara Listi dan Gribaldi semakin akrab. Apalagi Gribaldi mengaku dapat mencarikan pekerjaan untuk Listi sebagai PNS. Pertemuan antara Listi dan Gribaldi pun menjadi semakin sering dan keduanya seringkali saling menelpon. Sampai suatu saat, mereka kemudian berjanji untuk bertemu di suatu tempat. Pertemuan mereka pun gak pernah di rumah keduanya, gak pernah di rumah Listi ataupun di rumah Gribaldi. Listi pun kembali mendapatkan telepon dari Gribaldi pada bulan Desember tahun 2004. Dalam pembicaraannya di telepon, Gribaldi menyuruh Listi untuk datang guna melakukan pelatihan kerja di sebuah perusahaan yang selama ini dijanjikan oleh Gribaldi. Hari itu tanggal 27 Desember 2004. Listi nekat untuk pergi sesuai dengan suruhan Ibtu Gribaldi. Sebelum pergi, dia sempat berpamitan ke seluruh anggota keluarga dan berjanji akan membelikan oleh-oleh sepulang dia dari bertemu dengan Gribaldi. Namun hingga beberapa hari, Listi gak kunjung pulang. Ibunda Listi bernama Nur Hayati mulai cemas, dan kemudian dia menelpon semua teman-teman Listi. Namun gak ada seorang pun yang mengetahui keberadaan Listi. Hingga akhirnya pada tanggal 1 Januari 2005, Bu Nur Hayati mendengar ditemukan tubuh dalam keadaan terbakar di Banyu Licin, Sumatera Selatan.
Bu Nur Hayati pun memastikan bahwa anaknya telah menjadi korban penghabisan nyawa setelah melihat langsung di rumah sakit Raden Maheter. Tubuh Listi ditemukan dalam kondisi tertembus timah panas di bagian kepala dan hangus terpanggang. Dari keterangan Bu Nur Hayati, diketahui bahwa anak perempuannya tersebut pergi bersama Heri. Kemudian polisi menyelidiki sesuai dengan deskripsi sang ibu. Dan dari semua keterangannya, akhirnya polisi dapat menelusuri bahwa Heri nggak lain adalah Ibtu Gribaldi. Terkuak bahwa pelaku tersebut adalah rekan anggota polisi sendiri, yaitu Ibtu Muhammad Gribaldi Handayani SH. Namun hilangnya nyawa Listi ini adalah akibat lesatan timah panas senjata api. Sedangkan sebagai polisi, Ibtu Gribaldi nggak dipercaya untuk membawa senjata api. Jadi bagaimana bisa nih Lur? Nah ternyata ketika Ibtu Gribaldi bertugas sebagai Parik Iswada Polda Jambi, dia mencuri senjata api secara diam-diam. Perbuatan tersebut menyebabkan Baur Logistik Polres Aibda Muslim harus dipenjara dan membayar ganti rugi atas hilangnya senjata yang menjadi tanggung jawabnya itu. Pihak berwajib menemukan pistol tersebut setelah melakukan penggeledahan di rumah orang tua Ibtu Gribaldi di kawasan Pilal, Ujung Medan. Pistol tersebut ditanam di kebun belakang rumah orang tuanya. Sementara itu, dari penggeledahan di rumah Ibtu Gribaldi di Jambi, ditemukan ratusan butir peluru, surat-surat kendaraan bermotor milik para korbannya, bundelan ijazah, di antaranya milik Yeni Farida, yang merupakan salah satu korban dan akan AA bahas setelah ini, serta satu mobil kijang atas nama Rusdin Hutahuruk. Tewasnya Listi ini ternyata menjadi pintu masuk bagi polisi dalam menyingkap semua aksi gila yang dilakukan oleh Ibtu Gribaldi yang selama ini tersembunyi dengan baik. Pihak berwajib kemudian mencurigai bahwa Ibtu Gribaldi terlibat dalam hilangnya atau penghabisan nyawa orang-orang di dalam berbagai dokumen tersebut. Dari hasil penyelidikan, Ibtu Gribaldi mengaku telah menghabisi 6 orang lainnya menggunakan senjata api. Korban pertama Ibtu Gribaldi adalah Rusdin Hutahuruk. Saat meninggal, Rusdin berusia 41 tahun. Rusdin adalah pengemudi mobil sewaan kijang. Dia dilesatkan timah panas sebanyak 6 kali oleh Ibtu Gribaldi karena merasa kesal dengan si Rusdin akibat adu mulut saat tawar-menawar sewa mobil dari Medan ke Pekanbaru. Saat itu Gribaldi mencurigai bahwa Rusdi akan mencelakainya. Saat Rusdin meminggirkan mobilnya di tempat yang sepi, akhirnya dia langsung melesatkan timah panas ke arah Rusdin dari belakang saat sedang buang air kecil. Mobil Rusdin kemudian diambil dan diakui sebagai miliknya. Jasad Rusdin ditemukan pada tanggal 2 November tahun 1999 di Bagan Ratu, Riau. Korban kedua adalah Nurmala Lili alias Marta. Marta adalah istri kedua Gribaldi, dan pada saat meninggal dunia, dia berusia 29 tahun. Marta dihabisi oleh Gribaldi karena dia cemburu dan menuduh istrinya telah berselingkuh dengan temannya. Dari hasil penggalian makamnya, ditemukan 1 peluru bersarang di kepala Marta dan 6 peluru lainnya di dada Marta. Tubuh Marta ditemukan di Pelawan, Riau pada tahun 2002. Namun diperkirakan Marta telah tewas sejak tahun 2001, Lur. Kepada orang tua Marta, Ibtu Gribaldi mengatakan bahwa Marta berada di Jakarta untuk mengikuti kursus kecantikan. Korban ketiga bernama Gusmarni. Gusmarni berusia 31 tahun ketika menjadi korban Ibtu Gribaldi. Nasib malang Gusmarni dimulai dari suaminya yang meregang nyawa ditabrak oleh rekan Gribaldi pada tahun 2002. Ibtu Gribaldi kemudian diminta untuk mengirim uang duka kepada Gusmarni oleh rekannya ini. Namun dia diduga menilap uang duka tersebut. Jumlah uang duka yang seharusnya diterima oleh Gusmarni adalah 25 juta. Namun dia hanya menerima 10 juta rupiah aja. Dari sumber lain disebutkan bahwa yang menabrak suami Gusmarni adalah Ibtu Gribaldi sendiri. Mengetahui hal ini,
Gusmarni menagih Garibaldi dan sampai-sampai mengancam akan mengadu ke atasannya. Gusmarni mengetahui jumlah uang duka yang seharusnya dia terima karena dia ikut membantu mengurus uang duka tersebut dari asuransi Jasara Harja. Panik gara-gara hal itu, Ibtu Garibaldi pun langsung melesatkan 6 peluru hingga Gusmarni meregang nyawa. Tapi di sini AA menemukan beberapa versi lain dari sumber yang berbeda, di mana diceritakan bahwa Gusmarni pamit dari keluarga dengan membawa uang 25 juta. Dia hendak bertemu dengan Ibtu Garibaldi, karena Ibtu Garibaldi telah menjanjikan akan mencarikan pekerjaan bagi Gusmarni. Namun Gusmarni harus membawa uang 25 juta rupiah tersebut sebagai syarat untuk mendapatkan pekerjaan. Namun pada akhirnya, dia dihabisi seperti korban lainnya. Dan itu dia akhir beda cerita dari versi yang kedua. Gusmarni kemudian dilaporkan hilang oleh keluarganya gak lama setelah itu pada tahun 2003. Beberapa saat setelah laporan ini, di tempat yang berbeda, yaitu di Bagan Batu Riau, warga menemukan sesosok tubuh wanita yang gak bernyawa dan gak diketahui identitasnya. Warga Bagan Batu kemudian menguburkan wanita tersebut. 2 tahun kemudian, pada tahun 2005, hasil penyelidikan Polda Jambi menemukan bukti bahwa jasad yang dikuburkan tadi adalah Gusmarni yang tewas di tangan Ibtu Garibaldi. Polisi kemudian membongkar kuburan Gusmarni dan jasadnya kemudian diotopsi di Rumah Sakit Raden Mahathir. Keadaan jasad yang telah dikubur selama 2 tahun tersebut menimbulkan bau yang menyengat. Beberapa kali petugas rumah sakit harus menyemprotkan pengharum ruangan untuk mengurangi bau yang timbul. Anehnya, kendati telah dikubur selama 2 tahun, jasad Gusmarni masih dalam keadaan utuh. Dari hasil otopsi, ternyata benar, wanita berusia 28 tahun tersebut menemui ajalnya karena dihabisi. Di bagian kepala ditemukan lubang bekas lesatan senjata api, dan saat dihabisi, Gusmarni tengah hamil 3 bulan, Lur. Kemudian keluarga Gusmarni datang ke rumah sakit tersebut, dan mereka gak menyangka pencarian mereka selama 2 tahun ternyata berujung di ruang otopsi di Rumah Sakit Raden Mahathir. Pihak berwajib pun akhirnya mencurigai Ibtu Garibaldi, karena korban terakhir kali diketahui bersama Ibtu Garibaldi. Korbannya selanjutnya bernama Yeni Farida. Dia berusia 29 tahun ketika meninggal di tangan Garibaldi. Yeni dilaporkan hilang sejak bulan April 2004. Diketahui Yeni kabarnya memiliki hubungan gelap dengan Garibaldi. Motifnya ini diduga karena dirinya meminta pertanggungjawabannya atas kehamilannya. Terdapat juga dugaan bahwa motif penghabisan nyawa terhadap Yeni dilatar belakangi pada ingkar janji Garibaldi untuk mengurus adik Yeni masuk ke secaba Polri. Sayangnya ya Lur, yang bikin lebih sedihnya itu, jasad Yeni sampai sekarang gak pernah ditemukan. Dan untuk korban kelima bernama Muhammad Ali Ahmad. Muhammad Ali Ahmad berusia 35 tahun ketika menjadi korban. Ia adalah pengemudi mobil sewaan berupa Isuzu Panther. Dalam penghabisan nyawa ini, Garibaldi diminta bantuan oleh Ngadimin untuk menghabisi Ali Ahmad. Ngadimin sakit hati terhadap Ali Ahmad dan ingin agar Ali ini meninggal. Tanggal 15 April 2004, tubuh Ali Ahmad ditemukan di Kabupaten Musi, Sumatera Selatan. Akan tetapi, mobil Panther yang dipergunakannya gak ditemukan. Nah, plot twistnya lagi ya Lur. Korban terakhirnya adalah Ngadimin yang bekerja sama dengan Garibaldi untuk menghabisi Ali Ahmad. Saat itu Ngadimin berusia 50 tahun ketika menjadi korban penghabisan nyawa Ibtu Garibaldi. Ngadimin adalah warga Lorong Purnama, Kelurahan Sukakarya di Jambi. Dia adalah seorang wartawan di salah satu tabloid di kota Jambi. Dari keterangan istri Ngadimin yang bernama Usmina, diketahui hubungan Garibaldi dan Ngadimin berkaitan dengan urusan percaloan bagi orang yang ingin menjadi bintara polisi. Ngadimin mematok tarif 50 juta bagi setiap orang yang ingin dibantu menjadi bintara polisi dengan bantuan Garibaldi. Ngadimin juga bekerja sama dengan Garibaldi untuk menghabisi Ali Ahmad, korban Garibaldi yang sebelumnya ini ya Lur. Namun demikian, ini menjadi senjata makan tuan
karena pada akhirnya dia tewas dengan cara yang sama. Pada tanggal 31 Juli 2004, Ngadimin dihabisi oleh Gribaldi. Motifnya adalah karena Gribaldi kesal, karena lantaran Ngadimin terus menagih janji Gribaldi untuk bisa memasukkan 5 rekannya menjadi calon bintara di Jambi. Ngadimin ditemukan telah menjadi mayat di Sungai Liat Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Dan itulah dia tadi ke-6 korban Gribaldi. Semuanya meninggal dengan cara ditembak. Bisa dibilang, Gribaldi adalah orang yang gak stabil dan bertemperamen tinggi. Harusnya dari awal dia gak pantas menjadi seorang polisi. Ibtu Gribaldi sempat berusaha membuat para ahli percaya kalau dia itu gila, antara lain dengan gak mengingat di mana mayat Yeni dibuang. Namun para ahli memutuskan bahwa dia cukup waras untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Nah, atas kejahatan-kejahatannya tadi, Ibtu Gribaldi dijatuhi hukuman mati. Kemudian A coba cari tahu tentang eksekusi Ibtu Gribaldi nih lur. Apakah vonis tersebut udah dilakukan atau belum? Sampai sekarang beritanya menghilang begitu aja. Tapi mungkin dari kalian ada yang tahu tentang hal ini. Coba langsung komentar aja ya di bawah. Kesimpulan dari kasus ini ya lur, orang yang harusnya melindungi masyarakat kok malah kayak gitu ya lur. Nggak habis pikir ya. Apalagi sebagai polisi, orang-orang yang benar dikasih kepercayaan untuk menjaga kita harusnya memang benar-benar mengayomi, bukan malah melakukan hal seperti itu. Tapi ya udah ya lur, ini kan ya hanya oknum aja, dan hanya beberapa orang jahat di antara puluhan ribu yang baik. Ya bisa dibilang ternyata kasus viral seperti Sambo udah ada dari zaman dulu. Akhir kata, mau kalian ambil hikmahnya dari kasus ini.